Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas strategi pengembangan AIS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas strategi pengembangan AIS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Ya, yang pertama ada Reza Nur Faradila dengan NPM 295, Tashfia Fitri dengan NPM 297, Larsati Pinkan dengan NPM 302, Cindy Sekar dengan NPM 303, Erli Agista dengan NPM 304, dan yang terakhir ada Indah Fis Kurniawati dengan NPM 307. Ya, saya Larsati Pinkan, NPM 302. Di sini saya yang pertama akan membahas membeli perangkat lunak. Jadi pada awalnya, komputer sangat sulit menemukan perangkat lunak. Nah, lalu sebuah survei Deloitte dan Touch menemukan bahwa sebagian besar petugas informasi kepala mengharapkan untuk mengganti sistem mereka saat ini dengan paket perangkat lunak yang tersedia secara komersial. Banyak organisasi, terutama organisasi besar, membeli paket ERP yang mengintegrasikan semua aspek organisasi perusahaan. Nah, masalah utama dengan perangkat lunak komersial atau off-the-shelf adalah bahwa hal itu mungkin tidak memenuhi semua dari kebutuhan informasi perusahaan. Ini dapat diatasi dengan memodifikasi perangkat lunak. Jadi, sekitar 90% perangkat lunak DAW telah dimodifikasi agar sesuai dengan proses bisnisnya. Sisanya adalah tertulis. Nah, yang terbaik adalah ketika vendor memodifikasi perangkat lunak, karena memodifikasi yang tidak sah mungkin tidak didukung oleh vendor dan dapat mengubah program tidak dapat diandalkan. Lalu penyediaan Software as a Service atau SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak berbasis cloud yang pelanggan dapat mengakses penggunaan internet. Ini memberikan skalabilitas seiring pertumbuhan bisnis dan akses global ke informasi. Ini mengotomatisasikan peningkatan perangkat lunak, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi keuangan inti daripada masalah teknologi informasi atau IT, dan dapat mengurangi biaya perangkat lunak dan biaya administrasi. Nah, perusahaan yang membeli perangkat lunak AIS ini mengikuti siklus hidup pengembangan sistem normal. Nah, kecuali hal-hal berikut ini. Yang pertama, selama desain sistem konseptual, perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan AIS tersedia, dan jika demikian, apakah akan membelinya atau membuatnya sendiri. Yang kedua, beberapa langkah desain dan implementasi fisik dan konversi dapat dihilangkan. Misalnya, perusahaan biasanya tidak perlu merancang, mengkode, dan mengaji ulang program atau mendokumentasikan program komputer tersebut. Yang selanjutnya ada memilih vendor. Perangkat keras, layanan, pemeliharaan, dan keputusan sumber daya AIS dapat dibuat secara independen keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak, meskipun mereka mungkin bergantung pada perangkat lunak keputusan. Vendor ditentukan melalui referensi, dikonversi, di majalah industri, dan di internet. Memilih harus dilakukan secara hati-hati karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal tidak mencukupi, atau produk yang buruk gulung tikar, dan meninggalkan pelanggan dan produk mereka tanpa dukungan atau jalan lain. Masalah dapat terjadi bahkan ketika vendor mapan dipilih. Sebagai contoh, ketika Texas memilih IBM untuk mengkondisikan pusat data di seluruh negara bagian, tingkat layanan turun secara drastis, dan tugas-tugas rutin memakan waktu terlalu lama untuk dilakukan. Masalahnya, dikaitkan dengan persyaratan proyek yang buruk dan memilih vendor dengan tawaran rendah. IBM hampir kehilangan kontrak setelah gagal untuk membuat cadangan sistem kritis. Yang selanjutnya, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem besar atau kompleks
mengirim vendor permintaan proposal atau RFP, meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, proposal terbaik diselidiki untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan dapat dipenuhi. Nah, penggunaan RFP ini penting karena yang pertama menghemat waktu. Jadi, informasi yang sama diberikan kepada semua vendor, menghilangkan interview dan pertanyaan yang berulang. Lalu yang kedua, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Semua tanggapan dalam format dan basis yang sama pada informasi yang sama. Yang ketiga, mengurangi kesalahan, kemungkinan mengakibatkan faktor-faktor penting berkurang. Yang keempat, menghindari potensi perselisihan. Kedua belah pihak memiliki harapan yang sama, dan informasi terkait ditangkap secara tertulis. RFP sendiri untuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat memiliki biaya total yang lebih rendah dan memerlukan lebih sedikit waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi. Tetapi mereka tidak mengizinkan vendor untuk merekomendasi teknologi alternatif. Meminta sistem yang mematuhi tujuan kinerja spesifik dan persyaratan penyerahan masalah teknik kepada vendor, tetapi lebih sulit untuk dievaluasi dan seringkali menghasilkan lebih banyak tawaran yang mahal. Nah, semakin banyak informasi yang diberikan perusahaan kepada vendor, maka semakin baik peluang mereka untuk menerima suatu sistem yang memenuhi persyaratan. Vendor membutuhkan spesifikasi rinci, termasuk yang dibutuhkan aplikasi, input dan output, file dan database, frekuensi dan metode pembaruan file dan pertanyaan, serta persyaratan unik. Sangat penting untuk membedakan persyaratan wajib dari fitur yang diinginkan. Selanjutnya, saya Cindy Sekar, NPM 303 akan menjelaskan mengenai mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Proposal yang tidak memiliki informasi penting, gagal memenuhi persyaratan minimum, atau membingungkan harus dihilangkan. Proposal yang lolos penyelidikan menentukan apakah semua persyaratan wajib dipenuhi dan bagaimana banyaknya persyaratan yang diinginkan harus terpenuhi. Selanjutnya, pengembangan oleh informasi in-house Departemen Sistem. Organisasi mengembangkan perangkat lunak khusus untuk memberikan keuntungan dalam persaingan secara signifikan. Manfaat dari sistem penggajian atau piutang yaitu untuk manajemen inventaris yang canggih dan tepat waktu atau perangkat lunak dalam pembuatan produk. Rintangan yang harus diatasi untuk mengembangkan suatu perangkat lunak yang berkualitas adalah waktu yang signifikan untuk dibutuhkan, kompleksitas sistem, persyaratan yang buruk, perencanaan yang tidak memadai, komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai, kurangnya staf yang berkualitas, dan dukungan manajemen puncak yang buruk. Lalu untuk selanjutnya, perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir. Setelah mobil diperkenalkan, seorang sosiolog terkenal melaporkan bahwa pasar mobil tidak akan melebihi 2 juta mobil karena hanya banyak orang yang bersedia melayani sebagai sopir. Dan juga diperkirakan bahwa sistem telepon akan runtuh karena pertumbuhan geometris dalam panggilan akan mengharuskan semua orang menjadi operator telepon. Sebagai gantinya, peralatan dikembangkan yang berfungsi sebagai operator otomatis. Solusi dari hal tersebut adalah membantu pengguna akhir memenuhi kebutuhan informasi mereka sendiri. Seperti halnya telepon. Teknologi sedang dikembangkan untuk mengotomatisasi banyak proses bagi kita. Sama seperti kebanyakan orang yang telah belajar mengemudikan mobil. Komputasi pengguna akhir atau IUC adalah pengembangan langsung, penggunaan, dan kontrol sistem informasi berbasis komputer oleh pengguna. IUC adalah orang yang menggunakan TI untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada mengandalkan profesional sistem. Berikut ini adalah contoh pengembangan pengguna akhir yang sesuai. Yang pertama, mengambil informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab pertanyaan satu kali. Yang kedua, melakukan bagaimana jika sensitivitas atau analisis statistik.
Yang ketiga, mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem database. Yang keempat, mempersiapkan jadwal seperti jadwal penyusutan dan amortisasi pinjaman. Saya Reza Nur Faradila dengan NPM 295. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan end user computing. Nah, kelebihan end user computing yang pertama yaitu pembuatan, pengendalian, dan implementasi pengguna. Nah, pengguna dapat memutuskan apakah suatu sistem ini harus dikembangkan dan informasi apa yang penting yang dapat membantu pengguna dalam pengembangan sistem yang lebih baik. Yang kedua yaitu sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna dapat menemukan kekurangan yang tidak ditangkap oleh sistem informasi. Yang ketiga yaitu ketepatan waktu. Yang keempat ada membebaskan sumber daya sistem. Nah, semakin banyak kebutuhan informasi yang dipenuhi pengguna, semakin banyak juga waktu yang dapat dihabiskan Departemen Sistem Informasi untuk kegiatan pengembangan dan pemeliharaan lainnya. Dan yang kelima, fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Selanjutnya, kelemahan end user computing. Yang pertama yaitu logika dan kesalahan pengembangan. Nah, dengan sedikit pengalaman dalam pengembangan sistem, pengguna akhir ini lebih mungkin untuk membuat kesalahan dan lebih kecil kemungkinannya untuk mengenali ketika kesalahan yang terjadi. Yang kedua ada aplikasi yang diuji secara tidak memadai. Nah, pengguna cenderung tidak menguji ketelitian aplikasi mereka, baik karena mereka tidak menyadari kebutuhan untuk melakukannya atau karena kesulitan waktu yang terlibat. Yang ketiga, sistem yang tidak efisien. Nah, sebagian besar pengguna akhir bukanlah pemrogram dan mereka juga tidak terlatih dalam perkembangan. Nah, akibatnya sistem mereka itu tidak terlalu efisien. Yang keempat, sistem yang tidak terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Banyak pengguna akhir tidak menerapkan pengendalian untuk melindungi sistem mereka. Nah, sistem yang dibuat pengguna seringkali tidak didokumentasikannya dengan baik. Yang kelima yaitu ketidakcocokan sistem. Perusahaan yang menambahkan peralatan pengguna akhir tanpa mempertimbangkan implikasi teknologi dapat memiliki keragaman perangkat keras dan perangkat lunak yang sulit untuk mendukung atau jaringan. Yang keenam yaitu duplikasi sistem dan data sumber daya yang terbuang. Pengguna akhir biasanya tidak menyadari bahwa pengguna lain memiliki kebutuhan informasi yang sama, menghasilkan sistem duplikat tidak berpengalaman, dan pengguna dapat melakukan lebih banyak pengembangan daripada yang dapat mereka capai. Dan yang ketujuh yaitu peningkatan biaya. Selanjutnya, mengelola dan mengendalikan end user computing. Nah, tugas helpdesk termasuk menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mengevaluasi produk perangkat keras dan perangkat lunak baru, dan melatih pengguna akhir cara menggunakannya, membantu dengan pengembangan aplikasi, dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan teknis. Nah, helpdesk juga mengembangkan dan menerapkan standar untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, dokumentasi, pengujian aplikasi, dan keamanan. Dan yang terakhir, helpdesk ini dapat mengendalikan akses ke berbagai data di antara pengguna akhir dan juga dapat memastikan bahwa data tidak diduplikasi dan akses ke data rahasia tetap dibatasi. Selanjutnya, mengalidayakan sistem. Outsourcing adalah mempekerjakan perusahaan luar untuk menangani semua atau sebagian dari aktivitas pemrosesan data organisasi. Nah, dalam satu survei, 73% perusahaan mengalidayakan beberapa atau semua sistem informasi mereka dan sebagian besar dialidayakan ke beberapa perusahaan untuk
meningkatkan fleksibilitas, mendorong persaingan, dan mengurangi biaya. Namun sebagian besar perusahaan tidak mengalihdayakan manajemen teknologi informasi strategis, bisnis manajemen proses, atau arsitektur teknologi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan outsourcing. Ada sejumlah keuntungan signifikan untuk outsourcing. Yang pertama adalah sebuah solusi, di mana dapat dijelaskan ialah outsourcing adalah solusi bisnis strategis dan ekonomis yang layak memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Ia melakukan yang terbaik dan menyerahkan pemrosesan data kepada perusahaan komputer yang memenuhi syaratnya. Yang kedua ada pemanfaatan aset, di mana organisasi meningkatkan posisi kas mereka dan mengurangi pengeluaran dengan menjual aset ke agen outsourcing. Lalu yang ketiga ada akses keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Ialah karena biaya dan waktu yang terlibat untuk tetap berada di ujung tombak teknologi meningkat secara signifikan. Yang selanjutnya ada biaya lebih rendah, karena pengalihdayakan ini penurunan biaya dengan menstandardisasi pengguna aplikasi, membeli perangkat keras dengan harga grosir, membagi pengembangan dan pemeliharaan biaya antar proyek, dan beroperasi pada volume yang lebih tinggi. Lalu ada lebih sedikit waktu pengembangan, ialah menjelaskan mengenai spesialis industri yang pengalaman dalam mengembangkan dan menerapkan sistem lebih cepat dan lebih efisien daripada staf internal. Lalu ada penghapusan penggunaan puncak dan lembah. Pengalihdayakan ini memotong setengah biaya pemrosesan dengan membayar berdasarkan berapa banyak sistem yang akan digunakan. Bisnis musiman ini membutuhkan sumber daya komputer yang signifikan sepanjang tahunnya. Lalu yang terakhir ada fasilitas perampingan, di mana perusahaan ini melakukan perampingan yang seringkali memiliki fungsi AIS besar atau AIS. General Dynamics dirampingkan secara dramatis karena pengurangan dalam belanja industri pertahanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dalam melakukan outsourcing. Yang pertama ada tidak fleksibel, ialah jika perusahaan tidak puas atau mengalami perubahan struktural, kontrak sangat sulit atau mahal untuk diputuskan. Yang kedua ada kehilangan kendali. Perusahaan menanggung resiko kehilangan kendali atas sistem dan datanya. Oleh karena itu, perjanjian outsourcing ini mencegah CSC bekerja sama dengan produsen lain. Yang ketiga ada mengurangi keunggulan kompetitif, ialah perusahaan dapat mengurangi masalah ini dengan mengalihdayakan proses bisnis standar, penggajian, pengeluaran kas, dan lain-lain, dan menyesuaikan proses bisnis yang menyediakan keunggulan kompetitif. Yang keempat ada sistem yang terkunci. Nah, sistem ini sangat mahal dan sulit untuk membalikan outsourcing karena dalam penghematan yang signifikan saat menginstal sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Sebuah perusahaan itu mungkin harus membeli peralatan yang baru dan mempekerjakan staf pemrosesan data baru juga, seringkali dengan harga yang mahal biaya. Lalu yang kelima ada tujuan yang tidak terpenuhi, ialah mengklaim beberapa manfaat outsourcing seperti dengan meningkatkan efisiensi yang tidak dapat terpenuhi oleh perusahaan. Yang keenam adalah layanan yang buruk,
ialah keluhan umum adalah bahwa respon terhadap perubahan kondisi bisnis lambat atau tidak ada sama sekali dan migrasi ke teknologi baru tidak direncanakan dengan baik. Nah, yang terakhir ada peningkatan resiko, ialah proses bisnis outsourcing dapat mengekspos perusahaan ke operasional, keuangan, teknologi, strategi, personel, hukum, dan resiko peraturan. Metode untuk meningkatkan pengembangan sistem. Proses analisis dan desain sistem telah berkembang pesat sejak pemrograman komputer dimulai pada 1950-an dengan program yang dikembangkan dalam bahasa mesin atau bahasa rakitan. Pengembangan sistem ini, informasi adalah proses yang kompleks dan sulit, penuh dengan banyak kegagalan. Seiring berkembangnya waktu, industri perangkat lunak telah mengembangkan sejumlah teknik untuk menyederhanakan, meningkatkan, dan mempercepat proses pengembangan. Di sini ada prinsip yang mendasari BPM. Yang pertama ada proses bisnis dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Ialah proses yang inovatif yang membantu bisnis merespon perubahan konsumen, pasar, dan tuntutan peraturan yang lebih cepat daripada pesaing yang menciptakan keunggulan yang kompetitif. Desain proses bisnis yang baik sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Yang kedua, ada proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. BPM memandang proses bisnis sebagai aset organisasi strategis yang harus dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Bahkan jika setiap bagian dari proses bisnis multifungsi berfungsi dengan baik secara independen, seluruh proses mungkin tidak optimal jika tidak ada komunikasi dan koordinasi yang memadai di antara unit-unit fungsional, penjualan, produksi, dan lain-lain. Mengelola proses bisnis dari awal sampai selesai dapat mengontrol masalah tersebut. Yang ketiga ada proses bisnis harus gesit, ialah organisasi harus terus meningkatkan dan beradaptasi proses bisnis mereka untuk bersaing. Hal ini membutuhkan fleksibilitas dan teknologi otomatis proses bisnis yang mendukung modifikasi yang cepat. Yang terakhir ada proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Ialah menjadi efektif dan efisien jika perusahaan harus menyelaraskan proses bisnisnya dengan bisnis yang strategis. Selanjutnya ada 4 komponen sistem manajemen proses bisnis atau BPMS. Yang pertama ada mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi, termasuk aturan bisnis. Yang kedua ada analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap masalah, tren, dan peluang bisnis. Yang ketiga ada alat kolaborasi untuk menghilangkan hambatan komunikasi. Yang keempat ada pengelola konten untuk menyimpan dan mengamankan dokumen elektronik, gambar, dan file lainnya. Pengendalian internal dalam sistem manajemen proses bisnis (BPMS). Dalam sistem berbasis peristiwa, pengguna diberikan akses hanya untuk jenis aktivitas tertentu. BPMS menggunakan aturan proses bisnis organisasi untuk menentukan orang yang tepat untuk melakukan tugas dan memberi wewenang kepada orang itu untuk melakukannya. BPS menggunakan pendekatan manajemen proses proaktif yang menghilangkan masalah. Pengguna tidak harus memutuskan apakah akan mengambil tindakan dan kemudian memutuskan tindakan mana yang benar. BPS menggunakan aturan bisnis perusahaan, memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan meneruskan tugas ke daftar tugas orang yang tepat, di mana ia tetap sampai dijalankan.
Selanjutnya ada prototyping. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Jadi, untuk mengatasi ketidakselasian antara pelanggan dan pengembang, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik di antara keduanya dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis maupun pelanggan akan mengetahui proses-proses sistem yang diinginkan. Lalu slide kedua ada metode prototyping. Ada 4. Jadi yang pertama pemilahan fungsi, yang kedua penyusunan sistem informasi, lalu yang ketiga evaluasi, dan yang keempat penggunaan selanjutnya. Pada slide ketiga terdapat teknik-teknik prototyping. Yang pertama perancangan model, yang kedua perancangan dialog, lalu yang terakhir ada simulasi. Lalu slide keempat ada keunggulan dari prototyping. Ada 4. Yang pertama pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Lalu yang kedua adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang ketiga lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Lalu yang terakhir ada bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Lalu slide terakhir dari prototyping yaitu kelemahan dari prototyping. Yang pertama belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua, membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Lalu yang terakhir, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, saya Indavis Kurniawati dengan NPM 19013010307 akan menjelaskan mengenai Agile Methodologies. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Agile. Agile sendiri merupakan sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iterasi. Iterasi pada Agile ini berfokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen dengan melibatkan semua tim. Sebagai contoh, ketika kita sedang mengembangkan aplikasi peta, lalu tiba-tiba terjadi pandemi yang memunculkan kebutuhan baru di masyarakat tentang update informasi sebaran virus. Nah, dengan metode Agile ini, kita dapat beradaptasi dengan menambahkan fitur peta sebaran pandemi di iterasi selanjutnya. Nah, dengan kata lain, kita bisa langsung mengambil keputusan perubahan software sesuai kondisi pasar sebelum software tersebut benar-benar selesai. Nah, nantinya pengembangan software kita akan lebih fleksibel dan efisien. Plus, software kita akan up to date karena selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar di setiap iterasinya. Selanjutnya adalah prinsip Agile. Terdapat 12 prinsip Agile yang menjadi dasar dari pelaksanaan metodologi Agile. Antara lain, yang pertama, prioritas utama adalah kepuasan konsumen melalui software yang dirilis dengan cepat dan rutin. Yang kedua, terbuka dengan perubahan kebutuhan, bahkan di akhir perkembangan sekalipun. Agile ini mendorong perubahan ini untuk kebaikan konsumennya. Kemudian yang ketiga, merilis software dengan rutin, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan sekali, akan tetapi lebih cepat lebih baik. Nah, untuk merilis software ini rutin dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang keempat, developer dan bagian bisnis harus bekerja sama setiap hari selama proyek berjalan. Nah, keputusan diambil ini akan lebih baik hasilnya kalau kedua belah pihak saling memberikan kritik atau saran. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan proyek dengan individu yang penuh motivasi, memberikan mereka lingkungan dan support yang telah diberikan. Lalu,
mempercayakan mereka akan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, tim yang penuh motivasi ini kemungkinan besar akan sukses dibandingkan tim yang kurang semangat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kebebasan pada mereka. Baik, untuk selanjutnya, metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi di tim adalah secara empat mata. Nah, komunikasi secara langsung ini bisa membangun rasa percaya antar individu dengan lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya, software yang berfungsi dengan baik merupakan tolok ukur kesuksesan proyek. Nah, tujuan dengan pengembangan software ini adalah untuk menghasilkan software. Maka dari itu, software yang berfungsi adalah tolak ukur terbaik. Kemudian selanjutnya, Agile mendukung pengembangan yang berkelanjutan, sehingga semua pihak harus menjaga pace yang sama. Jadi, tim harus menjalankan iterasi dengan rutin hingga proyek tersebut selesai. Jadi, tidak boleh ada anggota tim yang menghambat iterasi tersebut. Untuk yang selanjutnya, aspek teknis dan desain yang bagus bisa meningkatkan kelincahan atau agility. Nah, anggota tim sebaliknya mempunyai kemampuan yang baik sehingga harus terus menciptakan software berkualitas di tengah perubahan sekalipun. Untuk yang selanjutnya adalah pentingnya kesederhanaan untuk meminimalisir pekerjaan yang tidak perlu. Nah, tim sebaliknya menghindari mempersulit diri sendiri atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk yang selanjutnya adalah tim yang mandiri akan menghasilkan arsitektur, kebutuhan, dan desain terbaik. Nah, untuk selanjutnya, sesering mungkin itu, tim harus memikirkan cara untuk menjadi lebih efektif lalu menerapkannya dengan baik. Nah, untuk pengembangan diri bagi anggota tim itu juga penting sebab bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas dari software tersebut. Selanjutnya adalah tujuan Agile metodologi. Jadi untuk apa sih Agile ini diciptakan padahal sudah ada metodologi pengembangan software yang lain. Nah, jadi secara garis besar, metode Agile ini bertujuan untuk yang pertama, high value dan working application system, di mana software yang diciptakan ini berfungsi lebih baik, nilai jualnya tinggi, dan biaya pembuatannya pun juga rendah. Yang kedua, iteratif incremental evolutionary, di mana pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dalam menambah fitur sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk yang selanjutnya adalah cost control and value driven development, di mana software yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan waktu dan biaya pengembangan yang dikontrol. Kemudian selanjutnya high quality production, di mana kualitas software bisa terjaga dengan melakukan tes menyeluruh di setiap iterasinya. Selanjutnya adalah flexible and risk management, di mana proses pengembangan software ini disiapkan untuk menghadapi perubahan berbekal kemampuan adaptasi yang baik, jadi dapat meminimalisir kegagalan. Selanjutnya adalah collaboration. Kolaborasi dalam tim ini lebih maksimal karena rutin bertemu untuk membahas perkembangan proyek. Kemudian selanjutnya ada self-organizing, self-managing teams. Jadi tim ini bisa mengatur dirinya sendiri dengan support dari pimpinan sehingga tercipta tim yang solid. Baik, untuk selanjutnya, dalam sebuah framework ini, Agile Development menggunakan 8 metode yang berbeda. Yang pertama ada Scrum metodologi. Jadi Scrum metodologi ini merupakan metode Agile yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprints. Nah, jadi dalam satu sprint ini biasanya kita akan berfokus menyelesaikan satu fitur tertentu. Misalnya ketika kita sedang mengembangkan aplikasi dompet digital dan berfokus menambahkan fitur isi saldo. Untuk selanjutnya adalah Scale Agile Framework atau biasa disingkat SAFe. Scale Agile Framework ini ditujukan bagi perusahaan besar atau enterprise yang ingin menerapkan metode Agile. Jadi perusahaan besar ini cenderung kaku dengan struktur divisi atau tim yang banyak. Jadi tak jarang juga pengambilan keputusan terkait proyek bisa memakan waktu lama karena perlu koordinasi antar divisi atau tim. Nah, jadi dengan adanya SAFe ini, kerjasama antara divisi saat menjalankan proyek akan lebih efektif dan fleksibel. Kemudian
Selanjutnya adalah Learn Software Development atau biasa disingkat LSD. Jadi LSD ini merupakan metode agil yang mempunyai satu tujuan, yaitu mengembangkan software dengan sumber daya sehemat mungkin. Nah, jadi caranya dengan merilis produk dengan fitur terbatas yang disebut dengan Minimum Viable Product atau MVP. Jadi MVP ini memiliki fitur standar dan terus dikembangkan sesuai feedback konsumen. Dengan begitu pengembangan akan menghemat sumber daya karena tidak perlu menambahkan fitur yang belum tentu dibutuhkan. Untuk selanjutnya adalah Kanban. Kanban ini merupakan metode agil yang menggunakan visual dalam prosesnya. Hal ini membuat flow kerja kita menjadi lebih jelas karena bisa memantau setiap aktivitasnya. Nah, visual yang digunakan dalam metode Kanban ini disebut dengan Kanban board. Jadi pada umumnya Kanban board ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu to do, in progress, dan done. To do merupakan aktivitas yang akan dikerjakan, sedangkan in progress merupakan aktivitas yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir adalah done, yang dimana merupakan aktivitas yang sudah selesai dikerjakan. Jadi ketiga tahap di atas membuat semua anggota tim bisa mengetahui sampai kapan proses pengembangannya dengan mudah dan cepat. Nah, untuk selanjutnya adalah Extreme Programming atau biasa disingkat XP. XP ini merupakan metode agil yang lebih berfokus ke aspek teknis pengembangan. Hal ini bertujuan dengan adanya software ini yang dihasilkan akan mempunyai kualitas tinggi sehingga kemampuan tim pengembangannya juga meningkat drastis. Nah, jadi itulah kenapa metode ini disebut dengan ekstrim. Sebab untuk mencapai tujuan tersebut, tim harus bekerja dengan ekstra keras dan dipaksa keluar dari zona nyaman. Nah, untuk selanjutnya adalah Crystal Methodology. Crystal Methodology ini adalah metode agil yang lebih berfokus pada kondisi tim yang mengerjakannya, alih-alih ke proses atau tools-nya, mulai dari interaksi tim, komunikasi, feedback, dokumentasi, dan sebagainya. Dengan Crystal Methodology ini, pengembangan software akan lebih optimal karena disesuaikan dengan kondisi tim Anda. Sebagai contoh, apabila tim kita kecil, tidak terlalu banyak dokumentasi karena setiap perubahan bisa langsung dikomunikasikan. Sebaliknya, ketika tim kita sudah besar atau banyak anggota, maka diperlukan dokumentasi yang jelas dan dapat diakses oleh semua anggota tim. Sekian penyampaian materi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila kita dalam menyampaikan materi masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.